Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam forum diskusi yang mengangkat tema Smart Governance and Smart Users, Studi BPJS dan Literasi Teknologi Masyarakat. Di tengah derasnya transformasi digital dalam layanan publik, tak dapat dipungkiri bahwa teknologi kini menjadi tulang punggung pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien. Namun, di balik kecanggihan sistem, muncul pertanyaan besar, apakah masyarakat kita sudah siap menjadi pengguna yang cerdas? Dan sejauh mana ASN kita mampu menjadi penghubung antara sistem digital dan kebutuhan real masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita kupas bersama hari ini dengan kelompok 2 dari Angkatan 1. Saya Reforma Herzegovina dengan NDH 30, lalu teman saya Mapan Hotmantua Hasudungan Panjaitan dengan NDH 20, teman saya lainnya yaitu Lovila Arina Manasikana dengan NDH 19, ada Teh Sabrina Mahardika dengan NDH 11, dan ada teman saya lainnya Kang Ivan Febrian Adinoto dengan NDH 22. Forum diskusi kita kali ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Teh Sabrina Mahardika. Mari kita mulai forum diskusi ini. Silakan Teh Sabrina. Terima kasih Mbak Reforma. Izin ya memulai memandu untuk kegiatan acara ini. Jadi nanti setiap pembicara mangga silahkan menyampaikan eh, hasil observasinya mengenai tema yang sudah dipersiapkan. Kemudian nanti di akhir kita bisa memulai diskusi kita bersama-sama ya. Mangga mungkin untuk pertama bisa menyampaikan dari Kang Ivan untuk perspektif dari sisi pemerintah. Baik, terima kasih saudara moderator. Kita yang pertama ini dari perspektif pemerintah, yaitu dari strategi pemerintah menuju smart governance, yaitu tinjauan atas aplikasi JKN Mobile. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah tentunya terus mendorong transformasi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau bisa disebut SPBE. Nah, salah satu sektor krusial yang menjadi prioritas digitalisasi adalah kesehatan, mengingat pentingnya layanan ini bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional mengambil peran strategis dalam mendukung agenda smart governance melalui inovasi aplikasi mobile JKN. Aplikasi ini tentunya mempermudah peserta mengakses informasi, layanan, dan klaim secara digital tanpa harus datang ke kantor BPJS. Nah, kita lebih dalam mengulas peran dari pemerintah dalam digitalisasi layanan publik kesehatan. Pemerintah ini memiliki peran dalam yang pertama, regulasi dan kebijakan, yaitu dengan menyusun dasar hukum untuk mendukung digitalisasi. Misalnya, ada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Yang kedua juga pembangunan infrastruktur digital, yaitu dengan menyediakan infrastruktur teknologi untuk mendukung aplikasi pelayanan publik seperti mobile JKN. Terus juga tentunya inovasi layanan publik dengan mendorong instansi seperti BPJS untuk melakukan inovasi berbasis teknologi. Selanjutnya, mari kita meninjau aplikasi mobile JKN ini berdasarkan nilai manfaatnya ya. Tentunya yang pertama manfaat bagi masyarakat, yaitu mengurangi antrean secara fisik, terus juga akses informasi tersedia 24 jam, pelayanan lebih cepat dan efisien. Juga manfaat bagi pemerintah diantaranya menurunkan beban pelayanan manual, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta data yang disajikan real time untuk evaluasi kebijakan. Nah, ini ada data nasional per Maret 2025 ya, yang berisi eh, tentang jumlah peserta JKN totalnya kurang lebih sekitar 279,5 juta jiwa.
Sedangkan peserta yang aktifnya itu sekitar 222,7 juta jiwa. Dan peserta non-aktif sekitar 56,8 juta jiwa. Dan realisasi klaim itu mencapai 47 triliun. Nah, dari data yang disajikan, ternyata tingkat kepesertaannya itu sangat tinggi, menunjukkan efektivitas kebijakan jaminan kesehatan nasional, namun masih ada ruang pada aspek keaktifan peserta. Terus juga gap antara kepesertaan dan keaktifan itu sekitar 20%. Nah, ini menjadi tantangan implementasi digital. Banyak yang tercatat sebagai peserta, tapi tidak menggunakan layanan karena berbagai hambatan. Terus juga realisasi klaim besar ya, menekankan pentingnya efisiensi sistem digital agar layanan tetap efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, tentunya ada tantangan dalam implementasinya. Yang pertama itu tantangannya literasi digital masih rendah ya, terutama pada kelompok lansia dan daerah tertinggal. Terus juga pasti ada masalah teknis seperti error aplikasi, sistem down, dan ada juga masalah seperti kode OTP yang lambat. Terus juga keterbatasan sinyal dan infrastruktur digital di beberapa wilayah yang tadi yang tertinggal gitu. Terus juga ada kesenjangan digital masih tinggi antara kota dan desa. Nah, dari pemerintah sendiri, eh, rekomendasi strategisnya yaitu dengan satu peningkatan infrastruktur dan konektivitas. Caranya dengan perluasan akses internet dan teknologi di daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang kedua juga ada edukasi dan literasi digital, yaitu sering mensosialisasikan penggunaan mobile JKN melalui tentunya puskesmas, terus dari komunitas, dan juga media sosial. Terus ada upaya untuk penyempurnaan aplikasi, yaitu dengan perbaikan fitur aksesibilitas untuk pengguna lansia misalnya. Terus juga yang keempat ada integrasi layanan lintas instansi, yaitu bisa dengan integritas dengan Disduk Capil misalnya. Nah, dari aplikasi mobile JKN merupakan representasi nyata dari upaya pemerintah dalam mewujudkan smart governance, khususnya dalam sektor kesehatan. Inovasi ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Namun, agar optimal dan inklusif, digitalisasi layanan seperti ini perlu didukung oleh yang pertama, kebijakan yang adaptif, terus juga infrastruktur digital yang merata, serta peningkatan kapasitas SDM baik dari birokratnya juga dari masyarakatnya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan, moderator. Mungkin apabila ada tambahan atau yang didiskusikan, mangga. Ya, hatur nuhun Kang Ivan, wah, perspektifnya lengkap sekali ya. Jadi sudah dibahas dari permasalahan awal mengenai aplikasi mobile JKN itu sendiri seperti apa, kemudian apa tantangan yang dihadapinya, penyelesaiannya, serta dukungan yang mungkin bisa lebih dikembangkan untuk bisa memaksimalkan layanan mobile JKN ini untuk ke masyarakatnya ya, Kang Ivan. Mungkin saya mau nambahin sedikit nih mengenai perspektif dari sudut pandang masyarakat. Jadi sebetulnya seperti yang mungkin tadi sudah sangat komprehensif dijelaskan Kang Ivan, bahwa mobil JKN ini memang adalah aplikasi yang eh, sudah cukup baik ya. Dia tuh mendapatkan pengakuan dari International Conference on Tech tahun 2024 sebagai salah satu aplikasi dengan eh, perlindungan sosial yang paling baik gitu. Karena di Indonesia sendiri, jumlah penduduk Indonesia yang terdaftar di BPJS itu sudah mencakup 98,13% dari total penduduk. Nah, kenapa sih minat masyarakat untuk tergabung dalam BPJS itu tinggi? Karena ternyata menurut penelitian WHO, biaya pengobatan per tahun di Indonesia itu adalah 2,2 juta per orang per tahun. Ini berarti 183.000 per bulannya. Nah, ini tuh masih lebih tinggi daripada biaya paling mahal kepesertaan BPJS di 150.000. Nah, namun betul di sisi lain bahwa mungkin dengan tadi adanya keterbatasan sistem, juga dengan adanya keterbatasan kemampuan SDM, seringkali kita masih mendengar
dari masyarakat bahwa ada keluhan-keluhan seperti pelayanannya lama, antri gitu. Terus kedua juga birokrasinya rumit, di mana beberapa penyakit hanya bisa dilayani di fase 1 atau harus daftar aplikasi dulu. Sementara kan kadang-kadang kalau kesehatan itu kondisinya urgent ya. Kemudian juga eh, ini semua tuh harus dihadapi di kondisi masyarakat yang dia kondisinya sedang tidak fit, jadi memang rasanya sangat berat gitu. Tapi mungkin kalau kita lihat lebih jauh, permasalahannya tidak hanya terletak di apakah aplikasi digitalnya sudah mumpuni atau belum. Kalau kita lihat lagi, jumlah dokter di Indonesia per Desember tahun 2023 itu perbandingan rasio dokter dan penduduk itu adalah 1/1528 penduduk. Jadi bisa kita bayangkan mungkin di dalam sistem aplikasinya sudah baik, tapi dari sudut pelayanan dari tenaga kesehatannya itu yang mungkin akhirnya menyebabkan keluhan-keluhan di masyarakat. Gitu mungkin tambahan dari saya untuk perspektif dari masyarakat. Izin melanjutkan ya untuk perspektif selanjutnya dari dunia pendidikan terkait kemampuan masyarakatnya kali ya terhadap digitalisasi. Mangga untuk Teh Vina. Baik, terima kasih waktunya dari moderator. Tadi saya sudah mendapatkan sedikit insight ya, baik dari sisi pemerintah ataupun dari sisi masyarakat. Nah, benar sekali bahwa ternyata dari sisi pemerintah tadi udah menyebutkan bahwa kecakapan digital atau literasi digital di Indonesia itu masih sangat rendah. Sedangkan konsep smart governance ini nggak mungkin cuman bergantung dari sisi kecanggihan sistem digitalnya aja, tetapi juga bergantung pada kesiapan pengguna atau masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, contohnya menurut penelitian oleh Erika Novitasari dan kawan-kawan dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia itu pada penelitian berjudul Pemanfaatan Mobile JKN untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan, didapatkan hasil penelitian bahwa pemahaman dan kesadaran peserta terhadap aplikasi mobile JKN masih rendah. Pemanfaatan aplikasi JKN ini contohnya di BPJS Kesehatan Kabupaten Wonogiri telah berjalan namun belum efektif dan efisien ditinjau dari ukuran efektivitas yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketercapaian tujuan, dan perubahan yang nyata. Kendala yang dihadapi antara lain oleh peserta itu seperti penggunaan aplikasi yang mengalami gangguan sistem, penuhnya penyimpanan telepon seluler dan jaringan peserta, serta peserta yang belum memahami aplikasi hingga persyaratan login yang belum lengkap. Nah, smart governance ini kan menuntut adanya manajemen publik modern yang adaptif, berbasis data, dan mengedepankan pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu, kesenjangan literasi digital masyarakat ini perlu menjadi perhatian. Jika pemerintah beralih ke layanan digital seperti mobil JKN tanpa kesiapan masyarakat, justru menciptakan service gap. Diharapkan ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik perlu memiliki kompetensi komunikasi digital, kemampuan edukasi masyarakat, dan penguasaan teknologi informasi. Sedangkan dari perspektif akademisi, ini seharusnya akademisi ataupun perguruan tinggi kami berperan dalam menyelenggarakan pelatihan langsung atau community outreach. Jadi perguruan tinggi ini mengadakan pelatihan literasi digital praktis seperti cara registrasi di mobil JKN, antrean daring, dan sebagainya. Ini kan lebih efektif strateginya misalkan melalui pengabdian masyarakat, contohnya seperti KKN. Lalu kami dari perguruan tinggi juga bisa nih mengintegrasikan kurikulum vokasi atau pengabdian masyarakat secara bersamaan. Jadi program vokasi di sekolah menengah kejuruan atau universitas bisa memasukkan modul penggunaan layanan publik, khususnya BPJS. Nah, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab mengintegrasikan literasi digital dalam pendidikan karakter hingga pendidikan vokasi dan pendidikan kewarganegaraan dalam tidak hanya bentuk teori tapi praktik langsung. Namun, tadi kan kita hanya apa ya, berbincang dari sisi smart users ya. Padahal tadi smart governance juga dari governance-nya kan. Nah, yang harus ditingkatkan juga harus dari sisi smart governance-nya. Sistem rujukan seharusnya menjamin pasien mendapatkan pelayanan cepat sesuai prosedur. Nah, lembaga pendidikan, terutama kampus-kampus kesehatan, bisa banget mewajibkan masuknya materi manajemen layanan publik dan etika pelayanan ke dalam kurikulum ya. Tidak hanya teori SOP rujukan, karena kan tiap vaskes itu bisa jadi SOP-nya tuh beda. Sehingga bisa melatih empati dan komunikasi efektif sebagai dasar pelayanan prima.
Dunia akademik juga perlu memperkuat riset dan pengabdian masyarakat yang menyasar evaluasi langsung ke vaskes tingkat pertama. Nah, ini bisa diadakan kerjasama antar instansi pemerintah dengan universitas-universitas, baik negeri ataupun swasta. Jadi bisa studi banding atau yang lainnya gitu. Hasilnya dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan SDM ASN di bidang kesehatan agar implementasi smart governance berjalan sesuai tujuan. Selain itu, perguruan tinggi juga bisa mengambil peran aktif seperti membuat simulasi rujukan layanan di kurikulumnya, mengundang pengguna layanan BPJS sebagai narasumber untuk acara-acara bersama instansi pemerintah tadi, dan menanamkan etika pelayanan publik sejak dini. Sehingga koordinasi antar level layanan menjadi lebih baik, pemahaman petugas dalam menggunakan data pasien yang sudah terintegrasi secara digital juga semakin meningkat. Ini sebagaimana disinggung tadi oleh Kang Ivan di sisi perspektif pemerintahan bahwa perlu integrasi layanan instansi seperti itu. Nah, dalam membangun smart governance perlu sekali bagi ASN memahami 3 poin di atas sehingga peningkatan pelayanan BPJS ini bisa semakin diperbaharui. Seperti itu dari saya, Teh Sabrina. Iya, wah lengkap sekali ya tentu. Jadi tadi kita udah lihat nih perspektif dari pemerintah juga dari masyarakat dan gimana sih sebetulnya edukasi seharusnya bisa bridging nih si space antara kebutuhan kondisi masyarakat yang dibutuhkan dan yang existing sekarang. Boleh deh mungkin selanjutnya kita lihat sebenarnya dari teknologi yang ada tuh kayak gimana sih jadi yang bisa dipakai sama masyarakat. Mungkin boleh lanjut ke Telovila ya. Ya, jadi kalau dari perspektif teknologi ya sebenarnya udah bagus banget kan ada mobile JKN sekarang nih. Jadi ternyata mereka tuh berhasil meraih Digital Innovation Award tahun 2025 untuk kategori public Digital Public Healthcare. Jadi menurut Dirut BPJS tuh sekarang waktu tunggunya benar jadi 2,5 jam yang awalnya 6 jam gitu. Jadi berkat adanya layanan digital ini. Nah, tetapi dari sisi teknologi masih ada kendala nih, ada tantangan yaitu berbagai website itu berbagai berita di website mengatakan bahwa di tahun 2021 itu diduga terjadi kebocoran data BPJS Kesehatan nih. Nah, saat itu BPJS Kesehatan melakukan investigasi dan humasnya mengatakan bahwa sistem pengamanan mereka itu sudah ketat dan berlapis. Nah, meskipun belum ada info lanjutannya nih, tetapi namanya teknologi digital itu kan rentan sekali datanya untuk dicuri ya. Jadi memang sistem keamanannya tuh harus sangat ketat, harus kuat nih untuk kalau kita mau menggunakan teknologi digital. Terus ada lagi nih artikel yang menarik dari website Ombudsman. Jadi di situ dikatakan bahwa kemajuan teknologi itu tidak berjalan mulus, terutama bagi kelompok imigran digital seperti yang kata Kang Ivan tadi bilang. Jadi mereka itu kan kelompok yang lahir sebelum era digital lah, generasi boomers ke atas tuh. Mereka tidak terbiasa menggunakan aplikasi, internet, smartphone, dan semacamnya. Jadi mereka biasanya tuh meminta bantuan petugas untuk melakukan pendaftaran atau bahkan menginstal aplikasinya gitu. Terus juga dikatakan bahwa menurut survei Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kata Data Insight Center di tahun 2021 itu menyebutkan dari 10.000 responden yang tersebar di 34 provinsi itu ternyata mayoritas yaitu sekitar 72% tidak pernah menggunakan internet untuk akses layanan publik. Jadi memang terjadi kesenjangan digital ya di sini. Nah, terus dikatakan juga di artikel tersebut tuh pemerintah perlu nih melakukan perubahan manajemen tersebut. Jadi mungkin bisa yang pertama itu melakukan pendidikan literasi digital. Jadi menginisiasi pelatihan digital melalui desa atau kelurahan, sekolah, lembaga masyarakat. Bisa juga membangun relawan digital yang mana bisa mendampingi kelompok imigran digital ini. Lalu yang kedua, desain aplikasi sederhana dan ramah pengguna, jadi memudahkan kita sebagai pengguna untuk menggunakan aplikasinya. Yang ketiga, uh, tetap menyediakan layanan manual. Jadi sebagai contohnya tuh kayak di KAI kan kita masih bisa nih ya beli tiket secara manual di loket gitu, nggak harus pakai aplikasi. Nah, seperti itu mungkin. Nah, yang keempat, pemerataan dan penunjang infrastruktur. Ini penting banget karena menurut data Indeks Masyarakat Digital Indonesia itu menunjukkan adanya kesenjangan akses digital. Jadi sekitar 40% belum memiliki koneksi internet gitu. Nah, yang kelima, kebijakan yang mendukung.
Nah, ini tentu saja ya kebijakan pelayanan publik harus mengakomodasi inklusi digital sebagai prinsip utama. Jadi melarang diskriminasi terhadap masyarakat yang belum melek digital. Lah, kayak gitu sih kalau dari perspektif teknologi. Siap, siap Teh. Makasih banget untuk pendapatnya. Ternyata ini ya, eh, teknologi itu adalah satu hal yang akan menjembatani eh, permasalahan dengan penyelesaian teknologi itu bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah sehingga bisa lebih efisien dan efektif. Nah, karena kita ngomongin soal kesehatan, tentunya selain pelayanan kepada masyarakat, kita perlu tahu juga nih perspektif dari penyedia layanan kesehatan itu sendiri. Mangga mungkin dari Kang Mapan bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Di sini saya akan menjelaskan dari perspektif penyedia layanan kesehatan. Dalam konteks layanan kesehatan, implementasi smart governance sangat terlihat melalui transformasi dari mobile JKN ini yang telah dijalankan oleh BPJS Kesehatan, di mana digitalisasi menjadi kunci utama mulai dari pendaftaran, verifikasi kepesertaan, hingga klaim pelayanan. Namun, keberhasilan smart governance di bidang kesehatan tidak hanya ditentukan oleh sistem yang cerdas, tetapi juga ditentukan oleh smart user atau pemakai yang cerdas, yaitu dalam hal ini masyarakat dan tenaga medis yang memiliki literasi digital memadai untuk mengakses dan memanfaatkan layanan digital tersebut. Dari perspektif kami sebagai penyedia layanan kesehatan, rumah sakit, klinik, maupun tenaga medis, terdapat beberapa tantangan nyata yang sering muncul di lapangan. Pertama, kesenjangan literasi digital pasien. Sepakat ya dari berbagai perspektif kalau kesenjangan literasi digital itu merupakan masalah utama. Banyak peserta BPJS, khususnya dari kalangan lansia atau masyarakat dengan pendidikan rendah, masih kesulitan memahami aplikasi mobile JKN. Banyak pasien yang tidak tahu bahwa mereka bisa melakukan antrian online. Ada pula yang sudah tahu, namun tidak tahu cara aksesnya, sehingga tetap datang pagi-pagi dan menumpuk di loket. Kedua, SDM dari rumah sakit sendiri yang belum seragam dalam penguasaan teknologinya. Tidak semua petugas pendaftaran, kasir, atau tenaga medis familiar dengan prosedur digital klaim BPJS yang mungkin selalu berubah-berubah ya kebijakannya selama ini. Lalu ketiga, kendali sistem terpusat. Ketika sistem BPJS nasional mengalami gangguan, maka semua layanan di rumah sakit ikut terhenti karena tidak ada alternatif manual yang disiapkan. Beberapa permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi diperkuat dengan catatan pendukung dari data BPJS Kesehatan tahun 2024 yang menunjukkan hanya kurang lebih 30% peserta aktif yang menggunakan mobile JKN. Lalu studi LIPI pada tahun 2024 menyebutkan 42% masyarakat berpendidikan menengah ke bawah merasa kesulitan mengoperasikan aplikasi layanan publik digital termasuk ini mobile JKN ini. Sebagai penyelenggara layanan kesehatan, kami melihat BPJS memang telah mengupayakan smart governance. Namun penerapan ini belum optimal jika tidak dibarengi peningkatan literasi digital pengguna yaitu masyarakat dan SDM kesehatan itu sendiri. Mungkin beberapa solusi yang bisa diusulkan adalah pertama, rumah sakit bekerja sama dengan BPJS untuk menyediakan petugas khusus edukasi digital di loket pendaftaran yang bertujuan untuk membantu pasien mendaftar antrian online secara langsung. Kedua, pelatihan rutin bagi SDM rumah sakit tentang fitur-fitur terbaru mobile JKN dan perubahan-perubahan prosedur yang dilakukan oleh BPJS itu sendiri. Ketiga, pemasangan media informasi digital berupa TV display atau spanduk atau banner QR code di ruang tunggu untuk mengedukasi pasien tentang cara menggunakan layanan BPJS secara online. Simpulan yang bisa saya sampaikan dari perspektif penyelenggara kesehatan adalah smart governance tanpa smart user hanya akan menghasilkan sistem yang canggih, tapi tidak terpakai secara optimal. Diperlukan kolaborasi antara BPJS, rumah sakit, klinik, tenaga medis untuk mewujudkan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan memuaskan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Ibu Moderator.
Ya, hatur nuhun Kang Opan. Jadi begitu ya, tadi mungkin kita sudah mendengar berbagai macam perspektif mengenai implementasi Mobile JKN sebagai salah satu tools teknologi yang mendukung layanan BPJS ini untuk untuk jaminan sosial kesehatan untuk masyarakat. Mungkin kalau boleh saya rangkum sedikit, em, aplikasi ini memang sangat baik dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dia memberikan pelayanan yang sangat baik, menyelesaikan berbagai macam banyak sekali isu kesehatan. Namun memang sayangnya dalam implementasinya masih banyak hal-hal yang masih punya ruang untuk diperbaiki, terutama dalam hal ketersediaan teknologi dan infrastruktur pendukungnya, baik itu infrastruktur untuk mendukung jalannya teknologi, juga infrastruktur berupa regulasi dari pemerintah. Eh, di sisi lain juga kita seperti yang kita semua tahu bahwa masyarakat itu beragam, kemudian teknologi juga merupakan suatu hal yang berkembang pesat, sementara kesehatan sendiri ini identik dengan orang yang sudah tua, yang mungkin lebih gagap teknologi dibandingkan em, kemajuan teknologi yang sudah ada, sehingga kemudian eh, perlu ada edukasi. Terus ketika memang mungkin sudah tua dan sudah sulit menerima pembelajaran baru mengenai teknologi, juga perlu ada bridging berupa kita masih menyediakan layanan pendaftaran offline, atau mungkin bisa difasilitasi ya dari pemerintah bisa melakukan pendaftaran secara kolektif gitu, misalnya untuk masyarakat di satu daerah dikoordinir sama kepala desanya atau bagaimana. Mungkin itu bisa kita simpan untuk diskusi selanjutnya. eh karena ada keterbatasan waktu, mungkin demikian diskusi kita untuk hari ini terkait pemanfaatan mobile JKN. Eh, Semoga kita sebagai ASN bisa terus mengembangkan diri, terutama dalam hal teknologi untuk mendukung smart governance agar kita bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Wah, terima kasih dari Teteh Moderator, Teh Sabrina, untuk rangkumannya. Jadi telah berakhir pula forum diskusi kita kali ini. Semoga berbagai perspektif itu memperkaya wawasan kita, sehingga bisa menjadi pedoman kita juga dalam menerapkan di lingkungan kerja kita masing-masing. Apabila memang masih ada kekurangan-kekurangan dari produk atau layanan instansi pemerintah dan instansi-instansi lainnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara atau para narasumber dari berbagai perspektifnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.